Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma hakikat bismillah adalah gema panggilan al-haq agar kembali ke sumber spiritualnya bagi seluruh umat manusia. Sebenarnya seluruh manifestasi berasal dari ketujuh huruf di dalam basmalah: ba, sin, mim, alif, lam, ha. Karena bagaimana mungkin yang esa melambangkan sesuatu yang lain dari huruf-huruf yang akan mengakui keesaannya, apalagi penggabungan dari ketujuh huruf-huruf ini, jika ia berbentuk huruf Arab yang memanjang dari kanan ke kiri, merupakan lambang penerimaan prinsip material dan juga pasif. Dalam arti kata, ketakwaan mutlak, serta dimensi keindahan yang menyempurnakan keagungan dirinya, dan juga sekaligus melambangkan pusat teragung yang darinya segala sesuatu itu berasal, dan kemana juga segala sesuatu itu akan dikembalikan. Manusia harus percaya kepada yang suci dan juga harus terlibat langsung di dalamnya. Kalau tidak, maka yang suci akan menyembunyikan dirinya di belakang selubung yang tidak dapat diraba dan juga dilalui, yang pada hakikatnya adalah selubung jiwa rendah manusia. Kesucian bismillah mampu menciptakan sesuatu yang bersifat spiritual sekaligus sensual, menyingkap keindahan dunia ini beserta sifat warnanya dan menjelma dalam bentuk alam yang indah. Karena hakikat bismillah masih suci dan dicari oleh sebagian masyarakat Islam, menjadi nilai universal bagi seluruh dunia pada saat kebodohan itu mengancam untuk mencekik spirit bismillah itu sendiri. Nama Allah adalah kunci khazanah misteri Tuhan dan pintu gerbang menuju yang gaib dan juga yang nyata. Itulah realitas yang berdasarkan identitas esensial Tuhan dan juga kesucian namanya. Alasannya, mengapa para ahlul hukama selalu merenungi dan juga menyebutkan bahwa huruf-huruf di dalam bismillah itu turun dari dunia spiritual ke dunia fisikal dan memiliki substansi spiritual batin. Ketika mengenakan selubung dunia gaib yang mampu menembus ke dalam makna batinnya dan dapat merenungkan simbol prinsip-prinsip realitas maupun pedoman yang terwujud. Al-Quran bagaikan seperti cahaya yang menyinari kegelapan eksistensi manusia di dunia. Misteri zat yang menyatakan identitas juga sekaligus merupakan sifat Tuhan yang mutlak, mencangkup seluruh aspek ketuhanan. Orang yang mencintai Tuhan akan selalu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selainnya. Ini terapi yang sangat ampuh untuk mencapai puncak kekhusyuan di dalam sholat. Karena alif lam ha akan menyerbu hatinya dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk sesuatu yang lain. Karena yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan juga menyelami hakikat bismillah untuk mengetahui semua yang dapat diketahui.
Hal ini pernah disinggung dalam salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, barang siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan tanpa diawali bismillah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam pekerjaan itu. Karena di dalam makan dan minumnya manusia, iblis akan turut andil di dalamnya jika tidak diawali dengan ucapan bismillah. Sedangkan mengenai huruf H, H marbutah, yang melambangkan realitas lingkaran kosmos sebagai wahyu primordial Tuhan, yang merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Keempat buah huruf suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada yang esa, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kesucian bismillah membantu manusia untuk menembus lubung eksistensi material sehingga memperoleh jalan masuk ke barokahan yang terletak di dalam firman ilahi, dan juga untuk mengenyam suatu rasa bahwa setiap jiwa akan mengenyam sesuai dengan kapasitas, keterbatasan, dan juga keabadiannya. Huruf alif di dalam kalimat bismillah dengan vertikalitasnya melambangkan kekuatan Tuhan dan prinsip transenden yang darinya segala sesuatu itu berasal. Sedangkan dua huruf lam dalam bentuk kail yang melambangkan suatu peringatan agar hamba Allah berhati-hati dalam bajingan iblis atau setan, sekaligus merupakan pengejawantahan yang dapat dilihat dari firman ilahi untuk membantu kaum muslimin menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual dirinya. Bagi mereka yang mengikuti jalan menuju hakikat, kalimat suci ini merupakan pembantu pertama yang sangat diutamakan untuk merenungkan keesaan ilahi Robbi, karena huruf ba dilambangkan oleh titik pengenal kesucian horizontal, sin dengan wujud lengkungan vertikal yang menghadap langit, dan mim yang berporos pada suatu tiang kepasrahan. Tiga huruf-huruf suci ini secara keseluruhan melambangkan eksistensi universal untuk menuntun manusia dalam pembaruan kualitas, kekuatan, dan aliran berbagai elemen agar setiap muslim mengingatkan ajaran Tuhan, yaitu dalam bentuk alam semesta yang benar-benar tunduk kepada kehendak al-haq dengan mematuhi sifat dan hukum alamnya sendiri-sendiri. Kalimat suci bismillah yang terucap saat berzikir berarti sang penzikir telah kembali ke pusat alam, bukan secara eksternal, melainkan melalui hubungan batin yang menghubungkan dirinya dengan prinsip dan irama alam primordial yang sakral dan teramat luas, sekaligus merupakan suatu perumpamaan dialog suci antara seorang hamba dengan Khaliknya yang menenangkan sekaligus mensucikan jiwanya. Bismillah yang terucap di saat manusia hendak melakukan suatu pekerjaan yang halal, maka kesadaran dirinya akan terbangkit dari keterlenaan di dalam dirinya melalui kesadaran akan realitas yang Maha Esa. Sebuah kesadaran yang sesungguhnya hati serta jiwa seluruh muslim disegarkan oleh keagungan,
keselarasan, kesucian dari kalimat bismillah. Oleh karenanya, bismillah sebagai induk suci Islam yang merupakan karunia daripada hakikat yang terletak dalam hati wahyu Islam. Kalimat suci ini akan tetap demikian bagi seluruh muslim, tidak peduli apakah diri mereka sadar akan hakikatnya ataukah mereka yang sudah puas di dalam syariat saja. Dengan kata lain, puas hanya dengan bentuk luarnya saja dari kalimat bismillah yang tersurat. Kesadaran ini diperkuat dengan tata cara sholat yang secara naluri mengembalikan manusia pada keadaan hakikat kesadarannya dengan menjadikan seluruh alam sebagai tempat ibadah. Hanya bagi orang-orang yang terpanggil olehnya yang mampu melihat realitas-realitas tersebut, ataupun orang yang telah dipilih untuk memperoleh penglihatan al-basirah, penglihatan batin, dan dijauhkan dari sifat basyariyah atas sesuatu yang tersembunyi di balik rahasia bismillah. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.